Oke, mungkin kita ngomong-ngomong ini buat pembukaan aja ya. Hmm, Ini untuk para YouTuber yang nyangkut di channel Takara FX. Perkenalkan ini Rio Hai, yang kontrol full belum lah time, dia, full time belum gondrong. pengangguran ya. Full time, ya full time pengangguran. 100% hidup dari hasil Smart X ya. Forex Iya, Robot gitu. Jadi malam ini kita mau ngobrol bebas soal si ini nih, artikel yang membahas yang apa ya? Yang bilang kalau Desmond itu, analisa Desmond itu abal-abal, nah ceritanya seperti itu. Ini kita udah ngeliat artikel ini pas bulan kapan ya? Pas April kali ya? yang mana nih? Ya Desmond. Desmond, analisa Des Desmond. Desmond kayak udah lama deh, Udah lama ya? dari Maret atau April Maret ya? mungkin ya, sekitar itu. Oke. Kayak pertama-tama pas saya join sih ngeliat itu sih artikel itu ya. Yang ya langsung ini aja sih. Langsung ketawa aja sih. Banyak yang aneh-aneh gitu dari analisanya dia. Tapi gimana ya? Kita ngebahas ini aja. Kita ngebahas artikel yang dibuat sama orang lain. Terus mungkin nanti kita tambah-tambahin. Nah, ini kelihatan nggak di screen? Iya, Ini apa nih? Ini disamarin nama-namanya. Nama-nama robot forex yang berjamur di pasaran. Iya nih, ada Semar. Nah, ini Smart X lah ya. Semar, Ateng ini, ATG, Dono ini, ya DNA kayaknya. Pro gitu. Nah, ini ditawarkan secara MLM, ya iya, regulasinya sah saja. Mungkin kita langsung, nih ya, ini nggak tahu nih ya, Desmond Wira ini di Indonesia populer katanya sebagai seorang trader. Tahu katanya investasi, nggak ngerti juga. Trader kan bukan investasi. Iya ya, Beda investasi tuh. ya. Dia Nggak tahu, bilang, tapi intinya kayaknya jualan buku deh. iya buku investasi. Tapi Lain. diajarin jangan investasi, aneh juga. Nah, tuh kan. Dia aja tidak bisa membedakan ya antara investasi dan spekulasi. Yo, ya. Tapi aku belum baca sih karena aku sendiri udah tahu Eh, cara, udah tap- tahu ngaconya, jadi kita sambil lihat aja kali ya. tapi udah baca artikel aslinya ya. Ini artikelnya ini artikel yang membantah ya ulas kejanggalan analisis Desmond Wira. Nah ini yang belum baca karena aku udah nggak butuh, karena aku udah tahu sendiri kan. Tapi Iya, pengen tahu pendapat orang pengen tahu gimana. pendapat orangnya ya pendapatnya. Oke, kita satu-satu. Nah, ulasan satu. Nah, ini juga nih saya juga nih. Apa sih? Oh bingung Eh, ya. Pembukaan posisi trading selalu dilakukan di harga open. Nah, ini juga agak aneh nih pembahasannya si Desmond ya. Kan dia bilang yang join robot ini cek chart di time frame 1 menit. Nah, cari candle di tanggal yang sama. Perhatikan harga pembukaan posisi dan harga candle open pasti sama. Tuh, ini agak buram sih, cuma dia bilang itu harga bukanya itu selalu di apa sih kalau misalnya kita chat 1 menit selalu di pembukaan candle gitu kan. Ya, padahal kalau misalnya dia sebenarnya kalau dia benar-benar apa sih trader ya, trader saham juga kan, harusnya dia tahu itu sebenarnya itu harga itu kan kita bisa setting gitu, kita mau beli di harga sekian gitu kan ya. Yo Iya, di pasang harga saham juga pending sebenarnya bisa seperti itu. pending order kayak, Mm-mm. atau emang kayak gitu. Iya, jadi memang sebenarnya sih kalau misalnya kita buat program ya bisa aja di setting selalu dibuka di harga open gitu ya. Justru malah ini membuktikan konsistensinya SmartX itu sebagai program ya. Iya lah pasti Iya, harus dong, justru ngapain harus dia begitu robot kalau malah. nggak itu ya, kalau Ada nggak presisi. polanya gitu. Iya harus presisi dong, mau Mm-mm. di harga berapa, karena emang trader manual pun ngitung gitu kan, ada angkanya gitu, Betul, betul. begitu makanya aneh ini.
Nah, ini kita coba lihat nih dia kalau yang nulis artikel dia nulisnya apa nih? Ini kayaknya dia bisa bikin program apa di MT4 juga nih pakai bahasa pemrograman MQL nih. Ini ngomong-ngomong yang nulis artikel ini di robot mana nih? Join apa bukan? Apa cuma lepasan doang ya? Nggak, atau nggak ada info si orang ini? Jadi Nggak ada suara, nggak ada suara, nggak ada suara, nggak ada suara. oh, ini dia membuat robot sendiri dia. Buat robot sendiri. Iya. Jadi ini ada tulis sih berikut contoh robot buatan saya sendiri menggunakan broker ini apa ya? Exness kali ya, Exness nih. Maybe. Exness kayaknya nih dengan time frame 5 menit harganya sama atau tereksekusi di harga open gitu. Kita kasih contoh seperti itu. Ini memang nah ini contoh di harga open ya. Jadi ya memang kalau misalnya kita bisa program ya bikin program ya yang paling sederhana yang ini ya. Mau beli di harga berapa ya lihat aja di harga open dari candle tersebut ya. Biasanya sih memang Kecuali gimana? Kecuali kalau lagi kayak ada news atau kayak NFT gitu kan terlalu itu tuh volatile tuh. Itu pasti miss biasanya. Tapi kalau lagi normal mah gampang mau dapetin di harga berapa. Betul. Pasang aja. Betul. Nah, ya jadi seperti itu sih. Jadi memang nih Mas Desmond ini kayaknya tidak tahu trading mungkin malah. Malah kita perlu ragukan nih dia benar-benar trader atau enggak nih. Investasi mungkin main itu doang dia, main reksadana. Reksadana aja. Bisa jadi beli doang reksadana. Iya, terus habis itu tulis buku ya. Iya, saya beli reksadana cuan segini. Iya. Nah, jadi nih yang nulis artikel nih emang dia bisa buat robot sendiri, dia tahu bisa diprogram supaya dibuka di harga open. Nah, gitu. Nah, ini ulasan kedua, waktu dan harga tidak sesuai. Itu kan oke, lanjut. Langsung harga tidak sesuai katanya ini. Transaksi yang sama dilihat pakai metode referensi itu terlihat waktu transaksi sampai ke detiknya. Kelihatan kan waktu transaksi tidak pas di awal menit, tapi ajaibnya bisa selalu di harga open gitu kan. Wah ini kayaknya nih, dia ngeliat desktop, dia ngebandingin desktop sama ini kali aplikasi nih mau ini ya di handphone. Bisa jadi. Kalau nggak salah di screenshotnya itu apa ya aplikasi handphone itu dia nggak sampai detik gitu nampilinnya. Mungkin karena emang versi apa sih mungkin Android atau iOS perbedaan antara iOS-nya. Jadi nggak kelihatan sampai detiknya gitu. Tapi pas di desktop kelihatan sampai detiknya ya. Terus dia terbingung-bingung gitu. Ya ini agak ini juga sih. Agak menarik ulasannya gitu kan. Nah ini kalau kata artikelnya, nah ini apa nih? Apa itu? Oh ada latency kalau ini bedanya. Kalau expert kita ini nih yang nulis artikel dia bilang ada kemungkinan ada latency yang berbeda-beda gitu. Ini dengan asumsi kalau ini ya robotnya itu dipasang di server yang berbeda daripada server broker ya. Memang ada begitu, tapi ini yang kayak robotnya pasang di MT4 sih ya. MT4 atau MT5 ya. Bukan di broker kan ini. Dia pasangnya itu di apa virtual di server sendiri gitu. Jadi ada VPS, sewa VPS nih kalau yang nulis artikel seperti itu. Jadi dia ngelihat dia bilang dia ada latensi gitu dia bilang sih. Cuma sebenarnya kalau Smart Access sendiri kan robotnya itu di servernya broker gitu. Jadi harusnya tidak ada latensi ya. Kan pakai ya itu sistem PAM itu kan. Jadi sistem PAM iya. Jadi sebenarnya ini cuma ini aja sih si Desmond salah lihat aja itu. Iya dia nggak lihat apa di aplikasi
di OS dia itu, aplikasi mobile dia itu kayaknya nggak sampai nampilin ke detik. Ini sayang sekali ini nggak ini sih. Blur ya. Nggak terlalu jelas nih. Udah nggak tahu berapa kali di repost sampai blur deh. Jadi itu jadi Injil dah ya untuk orang yang nyerang robot, semua orang pakainya si Desmond, Sabda Desmond. Betul. Udah di repost berkali-kali sampai blur. Sampai blur. Nah, ulasan ketiga apa nih? Harga dan candle tidak sesuai. Lihat transaksi buy, seharusnya dapat harga as. Grafik forex selalu digambar pakai harga bid, berarti harga as mestinya di atasnya. Tapi karena ada beda spread, tapi dapat harga open yang merupakan harga bid. Nah, ini juga ya kita tinggal minta aja harga, kita mau beli di harga bid. Ini sama aja dengan saham sih sebenarnya. Jadi ya ini makanya yang aneh juga. Nah ini yang nulis artikel juga bilang gitu ya. Apa dia bilang? Jadi kalau menggunakan harga as atau bid, otomatis order akan langsung tereksekusi gitu kan. Betul. Iya, tapi kecuali ya kalau klik manual, jadi misalnya harganya itu pun bisa diatur kan, dia kan kita bisa atur kelihatan harga price sama itu kan, jadi kita bisa tentuin kita mau di harga berapa, jadi kita ikutin garis yang mana gitu, mau buy apa sell gitu kan. Betul. Kalau buy pasti garis yang atas, kalau sell garis yang bawah gitu. Tungguin aja sampai garisnya pas. Sampai kesentuh halnya. Iya. Mungkin dia belum nyalain, biasanya kan kalau apa namanya, kalau default kan cuma satu garis tuh. Iya. Dari desktop atau dari di aplikasi kayaknya langsung 2. Tapi kalau desktop biasanya satu, harus disetting biar kelihatan harga A sama bidnya kan. Itu baru bisa kelihatan tuh pasang di mana gitu kan. Mungkin dia nggak disetting jadi nggak ngerti. Nah ini juga kembali lagi, ini sebuah pernyataan yang meragukan apakah Mas Desmond ini benar-benar trader atau enggak nih? Gak tahu dia trading apaan. Nggak tahu trading apaan ya. Nah, terus apa lagi nih? Ini delay nih. Nah, ini menarik ya, topik menarik. Ini si Pam itu kan nih, dia nggak riset dulu, asal apa namanya tuh, asal ketik dulu dia. Iya. Keyboard warrior. Keyboard warrior, betul. Ketik dulu aja udah. Ya memang ini ya, ini siapa? Ulasan dari artikel itu mungkin agak berbeda ya dengan kenyataan sebenarnya. Jadi bukan karena API atau gimana, bukan karena ini ya, bukan karena delay dari sambungan internet, tapi sebenarnya itu karena memang sengaja di delay. Betul, kalau nggak dicuri. Iya, kalau nggak kan bisa dicontek gitu kan. Jadi belinya yang starter, tapi itu bikin account sendiri, terus di copy, accountnya gede-gedein, terus copy dari starter yang dibayar cuma $100 itu. Kalau nggak ada delay, bisa gitu. Delay. Rugi bandar dong, Iyalah, jadi starter kita bikin antivirus sendiri, kita connect. Bisa begitu kan ya? Kalau nggak dipantengin pas udah lagi open position, langsung ikutin, kita bikin account sendiri. Iya. betul. Gila, gimana dong? Nggak bisa jadi bisnis dong. Gitu. Iya, dicontek. Kasihan kita yang masarin gitu. Yang udah bayar mahal. Kasihan. Bayar robot misalnya Supreme udah bayar $10,000, yang bayar $100 udah nyontek dia bikin account sendiri, mana bisa gitu. Iya. Ya jadi untuk yang ini ya, para YouTuber yang kebetulan nyangkut di channel ini pas lagi search soal Desmond ini ya, analisa Desmond Wira ini, sekali lagi saya ulang, ini emang sengaja di delay gitu, biar tidak bisa dicontek. Nah, kalau pengen tahu kayak gimana sih mekanisme delaynya itu,
secara di sistemnya di platform MetaTrader, silakan lihat description. Nah, di situ nanti ada link ke WhatsApp atau ke webinar kita lah gitu. Tiap hari Jumat malam. Nah, silakan lihat description ya di bawah. Gitu. Nanti kita jelaskan. Oke, kita turun ke ulasan kelima. Robot trading tidak bisa dipakai di broker lain. Gitu. Nah, ini gimana nih? Kita lihat dulu nih ulasan dari yang nulis artikel. Nah, yang namanya broker ada macam-macam jenisnya. Ini kayaknya benar sih ya. Oke, betul. Ada broker ECN, STP, dan dealing desk. Nah, betul. Terus saya pun pernah membuat IE dan membandingkan tersebut di broker Access dan apa ini? Anda kali. Ada X Anda tapi X ya, Anda bukan. X. Emang ada Anda X ya? Enggak ada. Nggak tahu apa ya? Kalau tanya biasanya Anda. Anda FX kali ya. Ada ya? Entahlah. Pokoknya. Hasilnya di salah satu broker malah loss, tapi di broker lain bisa mulus backtestnya. Nah, betul, itu wajar. Wajar. Ini mungkin karena broker bandar dia ya. Tapi setiap broker juga sebenarnya harganya nggak benar-benar sama kan semua Iya broker sih gitu. ada, karena spreadnya beda ya, komisinya beda ya. Spread sama beda liquidity provider kan. Iya Misalnya, betul. misalnya yang di sini harga hatuyan misalnya 130 1,5 di broker yang lain bisa 130,6. Iya. Beda-beda dikit tuh normal, wajar. Beda-beda dikit ya. Tapi jangan beda banyak kayak dia nih ya. Langsung aja kita tembak. Iya. Nah, tapi untuk yang pakai sistem begini, karena kan sangat-sangat presisi, jadi beda sedikit aja tuh hasil udah beda. Makanya dibilang betul. Yang ini malah rugi, yang ini malah untung gitu. Betul. Karena tadi itu ya, kita opennya itu kan pas di harga opening dari candle yang 1 menit lagi time frame ya. Jadi sangat-sangat presisinya tinggi sekali. Jadi beda dikit aja bisa membuat gagal trading. Jadi ya gagal close, gagal open. Makanya jadi hasilnya beda-beda gitu. Betul. Dan tapi khusus ini ya. Ini ada ini juga nih. Fakta membuktikan bahwa jumlah broker scam di dunia jumlah hanya di bawah 1%. Nah, ini benar juga nih. Kita ada profesional trader juga ya di SmartX, komunitas SmartX, dia juga bilang seperti itu. Memang nyatanya yang scam itu cuma 1% gitu. Soalnya definisi scam sendiri susah kan. Iya, scam itu mungkin ini kali ya, bawa kabur uang Iya. nasabah ya. Jadi tapi yang legal pun bisa aja dibandarin. Biar bisa aja kerjanya bikin rugi itu bisa, tapi dia legal. Ya, bisa gitu, betul. Nah, ini justru ini ya apa? Bukan justru sih apa? Kalimat terakhir ini yang ini nih. yang mungkin jadi tambahan ya. Broker dalam negeri sudah banyak makan korban. Akibat tradingnya loss terus sampai uang trader habis. Nah, betul ini sekali. Betul sekali ya. Upline kita pernah kerja di broker dalam negeri dan memang dia melihat dapurnya itu seperti itu ya. Ini memang ini benar sih memang nyatanya. Tapi terkadang juga karena dari trader dia sebenarnya kurang skillnya. Jadi karena emang kan trading kan susah kan. Betul. Jadi butuh latihan, butuh disiplin berat untuk bisa profit. Nah, kebanyakan orang karena nggak disiplin, dia loss, tapi dia nggak mau terima, dia nggak mau kayak refleksi kenapa dia bisa loss gitu. Dia maunya ini pasti gara-gara broker nih, dijebak nih. Betul. Banyak juga gitu, karena dia nggak mau merasa salah gitu. Iya. Masa dicurangin terus ya. Kalau kayak main game, stick gua rusak nih. Sticknya rusak nih, curang nih. Bolanya nyangkut, biasa kayak gitu. Kadang ya, jadi kita nggak bisa bilang juga misalnya, ini dijebak sebenarnya, enggak juga sebenarnya. Kita nggak tahu juga. Betul. Dapurnya. Sebelum kita bisa bongkar dapurnya, kita nggak bisa bilang, ini broker tukang betul. bandar.
Jadi, tapi ada apa sih faktanya itu 90% trader itu kalah gitu. Jadi Nah itu dia. sebenarnya broker nggak perlu kabur, maksudnya bawa kabur uang nasabah karena memang Sudah kan? toh Iya, akan hilang sendiri juga gitu. betul betul. Ya, Apa susahnya gitu? Nggak perlu benar-benar dijebak. nggak perlu kabur, ya betul. Dan ini sih mungkin yang perlu kita tambahin, robot trading tidak bisa dipakai broker lain karena memang di SmartX itu sudah ada deal khusus ya Betul, dengan si dan sistemnya beda. broker. Kan untuk langsung untuk meneruskan order kita jadi ke liquidity provider, jadi diproses secara STP ya, straight through processing gitu. Bukan dibandarin ya. Iya, jangan dibandarin, jangan dimain-mainin, jangan di MC gitu kan. Jangan Nah, untuk itu ditahan-tahan. jangan dia. Nah, untuk itu kan kita jadi ngejanjiin bahwa order kita itu akan besar gitu. Jadi ibaratnya Timbal balik lah ya. iya, Kita kasih dia komisi dari open position, dia juga harus betul. fair sama kita. Betul, betul, betul. Dan kita memang berusaha ya secara komunitas juga ya cari nasabah baru lah gitu. Jadi makanya kita pengen cuan-cuan bareng gitu supaya Biar supaya LP-nya aja. gimana? Biar LP-nya aja yang udah yang Iya, nyari korban lain di luar. betul, betul. Biar kita bisa bertempur bareng ya. Betul. Bertempur bareng dengan trader-trader lain, spekulan-spekulan lain gitu. Kira-kira begitu. Ya, ini kalau misalnya ada yang pengen tahu lebih lanjut, silakan join ke WhatsApp group atau ke WhatsApp atau ke ini ya webinar kita. Lihat di kolom description dari video ini. Nah, robot tradingnya tidak pernah kelihatan wujudnya. Oke. Nah, ini sekuritas yang saya nggak tahu nih. Pernah dengar nggak nih? IT. Ini untuk trading saham katanya. Ya, nggak tahu kalau Nggak pernah sekuritas. dengar ya? Jadi ini kayaknya ada sekuritas yang namanya depannya huruf I, belakangnya T untuk trading saham, tapi dia menyediakan robot ya sepertinya ya. Jadi tapi source code-nya nggak dikasih. Gitu. Jadi emang normal gitu ya robotnya nggak dikasih gitu. Dan Rahasia dapur gitu loh. rahasia dapur, iya. Bahkan beberapa broker dia punya robot tapi kita harus copy trade, dia nggak buka robotnya. Betul. Dan ada juga broker seperti Exosio itu di mana kita bisa naruh robot kita di broker tersebut dan nanti orang-orang bisa copy trade gitu. Exosio Betul, gitu. nggak langsung dijual. Jadi nggak dijual. Jadi itu dapat Bahkan profit sebenarnya sharing dari situ ya yang bisa bikin robot. Ya. Jadi menarik juga sebenarnya nih kalau misalnya kita bisa bikin robot. kalau bisa, tapi ya itu robot itu biasanya yang dijual-jual gitu yang kayak di apa MQL ya. ya MQL itu kan biasanya ya setiap kali market berubah kita harus mainin sendiri karena kita beli putus kalau misalnya mau beli yang kelihatan wujudnya kan. Iya betul. Jadi ya susah kalau emang nggak ngerti trading terus tiba-tiba market berubah akhirnya malah loss terus gitu kan, percuma. Kalau itu harus yang benar-benar bisa, jadi kayak beli putus terus diolah lagi gitu kan kalau dia ngerti itunya Iya, basicnya segala macam. ganti parameter atau gimana. Jadi Iya betul, atau dikombinasi dua robot jadiin satu biar lebih detail iya, atau apa gitu kan. Lebih betul. ribet lagi justru. Betul. Jadi ini ya gimana ya, Mas Desmond ini tidak salah dan tidak benar juga. Ya Dia betul. hanya tahu robot-robot yang dijual bebas Putus gitu ya gitu di ya. platformnya MQL itu ya, di MQL komunitas MQL. Jadi ya kalau misalnya robot-robot yang jual putus memang dapat entah source code ya MQ4 atau yang udah di-compile sudah dijadiin bahasa mesin bentuknya IX4. Nah, jadi ini tipe-tipe robot yang kita harus taruh di server kita sendiri gitu. Harus kita utak-atik sendiri, kita maintain sendiri nanti ke depannya setelah kita beli. Betul. Nah, kalau SmartX itu beda, yang maintain robotnya itu perusahaan gitu.
gitu. Ada update juga perusahaan, kita nggak usah pusing. Iya, kita nggak usah pusing-pusing. Kalau robotnya lagi macet, nanti itu pegawai perusahaannya yang benerin, mantau, benerin gitu. Jadi Betul. ya kita profit sharing sama mereka gitu kan. Dan makanya juga harga robotnya nggak murah. Mau sih nggak murah ya. Kalau murah ntar mau hidup dari mana itu karyawan-karyawannya. Iya, kasihan banget karyawan. Kira-kira begitu. Nah, ini kan nah ini nih maintenance upgrade lebih mudah gitu. Ya iya benar. Ini untuk kasus yang ini ya. Jadi untuk kasus yang robot tidak dibuka, tidak dikasih. Jadi emang benar. Jadi maintenance itu tersentralisasi itu semuanya. Sistem tersentralisasi, maintenance dan upgrade lebih mudah ya. Iya benar. Yang ngerjain perusahaan gitu kan. Tidak perlu download ulang jika upgrade robot, nah itu dia kan. Nah, iya tidak perlu download ulang, tidak perlu menyediakan BPS, nah gitulah. Oh, iya. Pokoknya Oke. tidak pusing-pusing. Iya. Pokoknya duduk diem, untung gitu kan. Kecuali emang kalau mau develop sendiri dan jual sendiri beda. Iya, Itu betul. lebih ribet, lebih panjang prosesnya. Iya. Malah ditawarin, kalau mau MQ4 gratisan saya punya banyak nih, tapi resiko tanggung sendiri ya. Ya iya memang kalau tidak bisa programming, tidak ngerti trading, tidak bisa programming, make-make yang gratisan ya sia-sia aja meledak itu akunnya. Iya benar ini. Makanya kita kembali lagi, diulang lagi, kita serahkan ke yang profesional gitu. Terus kita bagi-bagi untung sama dia. Betul. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini Oke. ini yang bikin males nih. Aku pas lihat baca sekilas, pas dia komen Oh gini iya kayak, ini, aduh, silakan. orang kayak gini kok berani nulis panjang lebar, ternyata otaknya nggak nyampe dia sendiri. langsung benar-benar udah males ngebahasnya. Tapi Jadi katanya gimana orang nih? investasi. Silakan digoreng. Enggak ya, kasihan lah. Tapi ya katanya orang investasi, cuman keluarin komentar kayak gini, itu kayak langsung aku lihat kayak, aduh ini mah sama kayak orang nanya siapa si Roy Suryo ya soal ini editan atau bukan, nanya Roy Suryo pakar IT kayak gitu. Ini kayak kelihatan kayak loh, orang kayak gini kok bilangnya bikin buku gitu loh, bisa ngomong kemarin komentar kayak gini. Oke, kita coba lihat deh komennya apa ini. Betul. Aku roasting. Ya jadi ini sih sama ya. Jadi Apa itu? Karena ini semua adalah bisnis ya. Oh iya benar. Ini benar nih, yang nulis artikel nih pintar nih dia. Enggak jahat ya dia. Enggak jahat dia benar nih, fair ya. Saya pun jika punya robot yang stabil akan saya jual, hehehe. Ya sama, aku juga awal-awal ngomongnya gitu. Kalau yang pas masih awal-awal ya, masih berusaha menjelaskan pas awal. Tapi habis itu ditanya berkali-kali udah kesel. Ini orang jangan ngomong kasar di sini. Tapi ya gitu, karena kalau dulu pertama kali ada downline aku yang ngasih lihat artikel ini dan aku berusaha menjelaskan per poin. Aku jelasinnya pertama gini. Waktu aku awal belajar trading itu tuh berat banget. Udah bayar mentor, udah bayar beli buku segala macam, itu tuh berat banget. Dan kalau misalnya sudah bisa, misalnya kita akhirnya sudah bisa bikin satu produk yang bagus banget gitu loh. Masa kita bagi-bagi? Gitu kan? Karena kalau orang yang sudah ngerti dan sudah menjalani proses itu, dia ngerti itu beratnya untuk bisa profitable dalam artian at the end of the day, at the end of the month, at the end of the year itu profit itu tuh susah banget. Untuk profit doang gampang, tinggal buka chart, nggak usah analisis, bicara aja buy atau sell 50-50 kan, 50-50 chance bisa profit gitu. Tapi kalau di akhir bulan profit itu tuh beratnya minta ampun gitu. Jadi kalau kita udah bisa dan ngerti ini tuh barang mahal loh ini loh, harusnya kita bisa manfaatin supaya lebih profitnya lebih cepat gitu loh. Betul. Gak mungkin kayak langsung siapa nih mau nih kayak aku share nih filenya nih di Google Drive, siapa yang mau download. Gak mungkin gitu kan, pasti ya itu. Tapi itu awal-awal aku masih kayak menjelasinnya dengan baik-baik, tapi terakhir kayak ya bego ini kalau emang
kayak begini dibilang kenapa nggak pakai sendiri, misalnya aku langsung bilang kadang gini, misalnya kamu jago IT, jago bisa bikin yang robot yang 10% per bulan, jago gitu kan, tapi karena cuma modal IT nggak punya duit gitu, cuma punya punya 30 juta tabungan, ya terus kalau dipakai sendiri 30 juta 10% sebulan cuma 3 juta. 3 juta ya. Ya udah habis buat hidup sehari-hari gitu. Kapan kayanya gitu loh. Itu udah mulai level 2 nih, udah mulai agak-agak males jawabinnya setiap kali tanya. Modalnya udah ngomong gitu. Agak-agak males. Kurang lebih begitu loh. Otaknya investasinya tuh nggak jalan. Bikin buku. Betul. Nah ini udah mulai kasar nih. Udah mulai kasar ini. Tapi emang ya kita harus mengagukan nih. Ini malah kita harus melakukan ini Mas Desmond, ini beneran trader atau nggak sih? Karena trading itu sebenarnya bisnis gitu. Jadi ini bisnis sense-nya itu nggak ada sama sekali ya. Saya berani bilang investasi, jangan-jangan beneran dia cuma beli itu doang, reksadana, dia nggak usah pakai mikir. Tiap bulan beli reksadana, nggak usah mikir lagi deh. Kayaknya sih begitu. Nggak ngerti juga tapi. Iya, kalau misalnya kita bisa, makanya itu ada broker-broker yang menyediakan fasilitas di mana orang yang bisa bikin robot, dia bisa mencari nasabah di dalam ini ya, dalam brokernya dia itu yang tergabung dalam brokernya dia. Jadi ya iya dong. Jadi profit share ya. Profit sharing ya, mau itu profit sharing ya, iya. Supaya bisa mengakselerasi income dari si pembuat robot tentunya. Itu lagi. Dan kenapa repot-repot mencari nasabah receh? Ya ini justru misi mulianya ini kali ya, si Smartex ini. Jadi dia memberikan kesempatan juga untuk nasabah-nasabah receh untuk bisa join. Ya, bisa join dan bisa jalanin di bisnisnya MLM. Betul. Gitu kan. Ada kesempatan kalau ada kesempatan untuk menjual produk kapital yang gede gitu. Iya, jadinya ya gitu deh. Rekan-rekan yang kebetulan nyangkut di channel ini, silakan dilihat lagi ulasan kita mengenai analisa pakai tanda kutip analisa dari Mas Desmond ini, dan silakan juga baca artikel ini ya. Saya kasih juga linknya di description mungkin nanti ya pas diupload. Nggak tahu nih siapa yang nulis, tapi dia nulis gini, sekian analisis dari saya akui saya dibanding belum ada apa-apanya, enggak sih kayaknya. Ini yang nulis ini malah lebih jago kalau menurut saya. Iya, harus sopan. Jadi yang pasti bukan saya dan juga bukan Rio ya, bukan saya Vidence, bukan Rio juga yang nulis artikel ini, tapi orang lain ya. Tapi banyak yang kita setuju dari bahasan artikel ini, dan juga ada beberapa hal yang mungkin berbeda ya dengan kenyataan. Ada hal-hal ya. Kira-kira begitu saja. Kita tunggu di WhatsApp atau di webinar kita. Oke. Kita stop dulu.